Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, namaku Desvani Ardena. Aku akan mempresentasikan sedikit menjelaskan tentang prinsip geografi, fenomena geosfer dalam sehari-hari, jenis dan karakteristik bencana alam. Prinsip geografi. Apa itu prinsip geografi? Prinsip geografi merupakan dapat diartikan sebagai sebuah dasar dalam mengkaji penjabaran, pengungkapan, dan penyajian gejala, variabel, faktor, serta masalah-masalah geografi dalam fenomena geosfer. Pengertian prinsip geografi ialah suatu gejala dan fakta yang tersebar tak merata di permukaan bumi seperti bentangan alam, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan manusia. Secara teori, prinsip geografi terbagi menjadi 4, diantaranya ialah prinsip penyebaran distribusi, prinsip sebab akibat interrelasi, prinsip penggambaran deskripsi, dan prinsip kronologi prinsip gabungan. A. Prinsip penyebaran atau yang bisa disebut distribusi. Dalam pengertian prinsip geografi, prinsip distribusi ialah prinsip yang pertama, yakni persebaran tentang bentang alam yang ada di permukaan bumi yang tidak merata dan menjadikan setiap wilayah atau daerah berbeda satu dengan yang lainnya. Contoh dari prinsip penyebaran adalah persebaran flora dan fauna, persebaran penduduk, bentang alam, persebaran hasil sumber daya alam, dan lain sebagainya. B. Prinsip interrelasi atau hubungan sebab akibat. Pengertiannya yaitu dalam pengertian prinsip geografi, prinsip interrelasi ialah suatu fenomena geosfer yang satu memiliki keterkaitan dengan fenomena geosfer yang lainnya. Contohnya, sebagai contoh letak garis lintang dapat memengaruhi iklim, gerakan penghijauan dapat mencegah banjir dan tanah longsor, kepadatan penduduk mempengaruhi pembangunan di segala bidang, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu prinsip deskripsi atau penjabaran. Dalam pengertian prinsip geografi, prinsip deskripsi ialah untuk menggambarkan fenomena geosfer yang membutuhkan deskripsi dengan melalui tulisan-tulisan tabel, gambar, maupun grafik. Sebagai contoh ialah peta persebaran sumber daya alam di Indonesia, grafik pertumbuhan penduduk di Indonesia, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu prinsip kronologi. Prinsip kronologi merupakan prinsip geografi yang menjelaskan berbagai prinsip yang telah dipelajari, yaitu prinsip penyebaran, prinsip interrelasi, dan prinsip deskripsi. Sebagai contoh, penduduk di daerah pesisir pantai lebih banyak bermata pencaharian sebagai nelayan karena mereka lebih mudah untuk mendapatkan ikan dari laut. Curah hujan di Indonesia bagian timur lebih tinggi daripada curah hujan di Indonesia bagian barat karena pengaruh suhu dan kelembapan. Selanjutnya, bab kedua yaitu jenis dan karakteristik bencana alam. Menurut bahasa, bencana alam atau natural disaster adalah peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Yang pertama yaitu karakteristik bencana alam. Secara umum, karakteristik bencana alam dapat dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu bencana alam geologi, bencana alam meteorologi, dan bencana alam ekstraterestrial. Selanjutnya yaitu ada jenis bencana alam. Yang pertama banjir, kedua tsunami, ketiga pencemaran udara, yang keempat gempa bumi. Bab yang terakhir yaitu fenomena geosfer dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada daftar isi dari kelima fenomena pada lapisan. Pengertian geosfer. Pengertian geosfer merupakan suatu fenomena atau kejadian yang sudah terjadi di permukaan bumi. Geosfer berasal dari kata geo yang berarti wilayah dan sfere yang memiliki arti menaungi atau mengelilingi. Fenomena geosfer merupakan istilah yang tidak lepas dari geografi. Fenomena geosfer terjadi pada lapisan atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan troposfer. Selanjutnya yaitu ada fenomena pada lapisan atmosfer.
Pada lapisan atmosfer, terdapat beberapa lapisan udara dengan tingkat ketinggian yang bervariasi seperti yang sudah dibahas pada bab awal, yaitu lapisan troposfer, lapisan stratosfer, lapisan mesosfer, lapisan termosfer, dan lapisan eksosfer. Contoh dari fenomena pada lapisan atmosfer adalah sebagai berikut, yaitu fatamorgana. Fatamorgana merupakan suatu ilusi optik yang terjadi sebagai akibat dari pembiasan sinar matahari oleh udara dengan tingkat kerapatan yang berbeda. Yang kedua, yaitu terdapat perbedaan musim yang berpengaruh pada kehidupan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, adanya perubahan unsur-unsur cuaca. Seperti gambar di samping, yaitu contoh fatamorgana yang terjadi di gurun pasir. Baik, selanjutnya ada fenomena pada lapisan litosfer. Beberapa contoh dari fenomena yang terjadi pada lapisan litosfer adalah terjadinya gempa, adanya erosi dan tanah longsor. Gempa dapat terjadi karena pergeseran lempeng tektonik dan adanya aktivitas vulkanik. Gempa yang terjadi akibat pergeseran lempeng tektonik pernah dialami di daerah Yogyakarta pada tahun 2009, gempa di daerah Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat pada tahun 2010, dan gempa di Maluku pada tahun 2019. Sedangkan gempa vulkanik yang terjadi di Indonesia antara lain terjadi akibat meletusnya Gunung Bromo pada tahun 2016, gempa yang terjadi akibat meletusnya gunung berapi di Yogyakarta pada tahun 2019. Erosi merupakan peristiwa pengikisan padatan yang terdiri dari sedimen, tanah, batuan, dan partikel lainnya akibat transportasi angin, air, atau es. Karakteristik hujan dan material lain di bawah pengaruh dari gravitasi. Longsor atau sering disebut dengan gerakan tanah merupakan peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti terjadinya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Yang ketiga, yaitu ada fenomena pada lapisan hidrosfer. Hidrosfer terdiri atas semua perairan yang ada di permukaan bumi seperti lautan, sungai, danau, serta sungai bawah tanah. Para ilmuwan memperkirakan jumlah dari air permukaan bumi lebih dari 1.300 juta kaki kubik. Sekitar 97% air tersebar di permukaan bumi berada di lautan, sisanya adalah air tawar. Sedangkan 2/3 dibekukan di daerah kutub dan gunung salju. Contoh dari fenomena hidrosfer adalah keberadaan salju di pegunungan Jaya Wijaya Papua. Hal tersebut merupakan salah satu contoh dari fenomena hidrosfer dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, yaitu fenomena pada lapisan biosfer. Biosfer terdiri dari semua lapisan organis makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan organisme bersel satu. Sebagian besar kehidupan terestrial di bumi terdapat pada zona yang membentang dari 3 meter di bawah tanah sampai 30 meter di atas tanah. Contoh dari fenomena biosfer adalah adanya persebaran flora dan fauna di belahan bumi dan adanya keberagaman konsumsi bahan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Di Indonesia bagian barat dan tengah mayoritas mengkonsumsi nasi karena Indonesia merupakan daerah penghasil padi. Sedangkan di Indonesia bagian timur mayoritas sagu sebagai bahan penduduknya mengkonsumsi pangan alternatif pengganti nasi. Yang terakhir yaitu fenomena pada lapisan antroposfer. Antroposfer merupakan lapisan manusia di permukaan bumi. Antroposfer sangat sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti adanya keberagaman adat dan budaya yang terdapat di permukaan bumi. Adanya keberagaman tersebut berpengaruh pada kehidupan manusia itu sendiri, meliputi cara berinteraksi, keterampilan yang berbeda, dan kebutuhan hidup yang berbeda. Contoh yang berikutnya adalah perbedaan potensi sumber daya alam yang mengakibatkan perbedaan cara pemanfaatannya. Oleh karena itu, pengolahan dan alat yang digunakan juga akan berbeda karena perbedaan jenis sumber daya alam yang diolah. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching guys.